Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Usai terbakar beberapa waktu lalu hingga memusnahkan beberapa bangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin akan melakukan penataan ulang dan pembenahan Pasar 5 yang merupakan aset atau milik pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin akan membangun pasar sementara untuk menampung pedagang Pasar 5 yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu hingga merusak 167 kios. Berdasarkan rincian data, terdapat 34 unit di Pasar 51 dan 133 unit di Pasar 52. Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ehrom Mohtezar, mengaku saat ini rencana itu masih berproses dan akan mulai dibangun dalam beberapa pekan ke depan. Keterangan ini disampaikannya usai rapat bersama pihak DPRD Banjarmasin. Kurang lebih sekitar 33 kios, tahap 2-nya 133. Pokoknya totalnya 2 itu 167 kios. Itu kita prioritaskan di tahap 1 atau tahap 2, saya lupa, kemarin sudah ada rapatnya. Tapi kita mungkin akan memasang untuk atapnya dulu. Atapnya, sedangkan dindingnya mungkin mandiri dari pedagang, karena kemarin kita sudah ada kesepakatan dengan pedagang, kita bangunkan atapnya, kanopinya, untuk dindingnya itu nanti dari pedagang sendiri. Nanti kalau seandainya memang kita bisa menganggarkan, apakah nanti di perubahan atau di 2025, insya Allah akan kita bangunkan. Tejar belum bisa mengungkap berapa besaran anggarannya, namun karena anggarannya terbatas, maka hanya berbentuk pondasi dan atap saja, sedangkan untuk dindingnya para pedagang yang menyiapkan. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Dinas PUPR Banjarmasin sudah melaksanakan lelang sejumlah proyek, mulai dari pembenahan trotoar, akses jalan titian hingga pembangunan jembatan yang kembali diajukan pada APBD Perubahan 2024. Ini dilakukan untuk mengejar program yang sempat tertunda. Dinas PUPR Banjarmasin kini kebut pengerjaan berbagai program pembangunan yang sempat tertunda akibat refocusing anggaran beberapa waktu lalu, terutama untuk pelaksanaan sejumlah proyek prioritas di tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiah, melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Safik saat berada di gedung DPRD menjelaskan sudah melelang sejumlah proyek mulai dari pembenahan trotoar, akses jalan titian, hingga pembangunan jembatan yang kembali diajukan pada APBD Perubahan 2024. Kalau kepiuan itu tadi bidang dan jembatan itu hampir 90. Jadi dinas itu 115. Nah, jadi untuk penganggaran kita tunggu nanti malah bagian penganggaran kami nanti bisa. Sapik menambahkan saat ini semuanya sudah berproses di layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Murtasiah, Banjar TV. Selanjutnya, program prioritas Dinas PUPR Banjarmasin dioptimalkan bisa terrealisasi dalam tahun ini. Di antaranya perbaikan turunan jembatan Pulau Bromo yang masih menunggu estimasi biaya rekonstruksi. Usai menghadiri rapat bersama DPRD Banjarmasin belum lama tadi, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Sapik Huwaida menjelaskan sejumlah program prioritas Dinas PUPR dioptimalkan bisa terselesaikan pada tahun ini, diantaranya perbaikan turunan jembatan Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang masih menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya di kawasan itu kerap terjadi kecelakaan, dikeluhkan para pengguna jalan dan masyarakat dan berharap agar perbaikan bisa dilakukan secepatnya. Terkait penanganan turunan ini, pihaknya mengajukan pada APBD Perubahan 2024, pasalnya untuk detail engineering design (DED) jembatan Pulau Bromo sudah disiapkan di tahun 2023 dan rekonstruksi akan dibuat dari bahan baja. Di 2023 itu kami sudah selesaikan DED atau perencanaan konstruksinya, semua sudah selesai. Tinggal kami menghitung berapa biaya kebutuhan untuk rekonstruksi tersebut. Untuk rekonstruksinya rencana itu kan kita buat dari konstruksi baja. Untuk pendanaannya kita harapkan kita usulkan di 2024. Mudah-mudahan dananya ada, bisa kita laksanakan dalam
di masa pelaksanaan APBD. Untuk konstruksinya kami belum dapat menyampaikan karena masih ada perhitungan hubungannya keterkaitan dengan pembuatan di proses fabrikasinya. Dengan diusulkannya program ini di APBD perubahan 2024 diharapkan bisa selesai sesuai target. Risna, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin mencabut pengenaan retribusi air limbah oleh PAL domestik untuk selanjutnya dilakukan evaluasi kembali. Pencabutan retribusi itu sesuai dengan masukan yang disampaikan masyarakat. Usai penerapannya kurang lebih 2 bulan lalu, kini pengenaan retribusi air limbah oleh PD PAL domestik Banjarmasin resmi dicabut oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan evaluasi kembali. Pernyataan pencabutan pengenaan retribusi tersebut disampaikan Wali Kota Ibnu Sina saat berada di gedung DPRD Banjarmasin belum lama tadi. Adapun alasan pencabutan dikarenakan adanya aspirasi dari masyarakat. Layanan sanitasi, misalnya kan ada kerjasama mereka juga dengan beberapa perusahaan untuk misalnya jual galon, jual tangki besar gitu. Dan layanan-layanan yang di luar Kota Banjarmasin, kan selama ini juga ada banyak permintaan untuk layanan itu bisa sampai ke Kota Baru, ke Kuala Kapuas, kan mereka layani. Kan kita punya alat lengkap, ya kan, termasuk juga gagang buntu, saluran buntu dengan jeti itu dapat itu. Termasuk saluran-saluran yang sifatnya saluran pembuangan yang banyak mengandung lemak. Dengan cara itu mereka ada tarifnya kan. Nah, dari situlah sebetulnya bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan daerah kita. Ibnu menyebut aturan ini masih akan kembali dievaluasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Meskipun menurutnya pola yang diterapkan PD PAL domestik sudah bagus untuk rencana bisnis termasuk dukungan bagi pendapatan asli daerah PAD Kota Banjarmasin. Tim Liputan Banjar TV. Melalui sosialisasi peraturan daerah atau Sosper tentang pajak dan retribusi daerah, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali mengingatkan pentingnya membayar pajak untuk membangun Banua. Ini harus tahu bahwa ada pemutihan. Pemutihan itu apa? Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali mensosialisasikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah pada Sabtu 3 Agustus 2024. Sosialisasi wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani itu digelar di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam sosialisasinya, Paman Yani menyampaikan pentingnya pajak demi kemajuan pembangunan di Banua. Tak hanya itu, Paman Yani juga mengingatkan tentang program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang saat ini dilaksanakan Pemprov Kalsel hingga 9 Desember nanti harus dimanfaatkan maksimal. Nah, hari ini seperti kita ketahui bahwa pajak daerah melalui keputusan kepala daerah sekarang kita menikmati kalau menurut saya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentang pemotongan diskon pajak, yaitu kalau memang misalnya kita tepat waktu dalam pembayaran pajak ini pasti akan mendapatkan diskon sebesar 2% kalau tidak salah ya. Nah, ini tepat waktu, tapi kalau yang tidak tepat waktu itu katakanlah misalnya ada 2, 3, 4 tahun dia tidak membayar pajak hari ini atau sekarang dia membayar pajak, ini pokoknya saja. Dendanya bagaimana? Dendanya tentu saja dipotong secara dari tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, ini harusnya dimanfaatkan oleh semua warga kita di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, Kasih PKB Samsat Batu Licin Haryadi menilai sejak dimulai program relaksasi pajak pada 1 Juli lalu, minat masyarakat untuk membayar PKB di UPPD Samsat Batu Licin meningkat 2% per hari atau sekitar 1,5 miliar. Peningkatan pendapatan harian itu tidak terlepas dari imbauan dan sosialisasi yang dilakukan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, untuk terus membayarkan pajak kendaraan. Karena dengan kegiatan seperti ini kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat, apalagi ada program dari pemerintah provinsi tentang relaksasi pajak. Dan untuk bulan ini sampai hari ini dari bulan Juni ini memang ada kenaikan
Dari biasanya kita dapat sebulan itu 8%, kita kenaikan 10%. Jadi ada kenaikan 2%, kalau secara rupiah mungkin sekitar 1,5 miliar. Berkat sosialisasi. Salah satu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan relaksasi atau diskon pajak. Muhail Banjar TV. Pemirsa, ragam pesona budaya Banjar tahun 2024 Taman Budaya Kalsel, tetaplah bersama kami.